Bahkan di sini terlihat beberapa ibu-ibu ya, ibu-ibu yang kita tidak tahu ya apakah mereka ini bagian daripada biksu itu kita tidak tahu. Yang jelasnya mereka ini tanpa penutup kepala ataupun tanpa jilbab. Kalau diidentik ya memang bukan Islam seperti itu teman-temannya. Dan mereka ikut meramaikan di dalam masjid tersebut saat biksu tudong ini melakukan ritual ibadah di dalam masjid tersebut teman-teman. Para biksu tudong ini melakukan ritual ibadah, tepatnya berdoa di dalam masjid teman-temannya. Dan mereka berdoa itu sesuai dengan ajaran agama mereka teman-teman ya. Jadi mereka berdoa sesuai dengan ajaran mereka di dalam masjid teman-teman. Sampai ada orang non-muslim masuk ke masjid kita, karena bukan sekedar masuknya, tapi sudah simbol, apalagi sampai dialu-alukan, dimuliakan. Pengurus masjid bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman semuanya dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman, pada kesempatan ini sangat viral sekali video biksu tudong yang melakukan istirahat ataupun melakukan beberapa ritual ibadah di dalam masjid di Desa Temanggung teman-teman ya. Di dalam video yang sangat viral tersebut terlihat beberapa biksu tersebut melakukan ritual doa di dalam sebuah masjid teman-teman. Masjid yang mereka singgahi ini namanya Masjid Baitur Rahman Bengkal, Kecamatan Karanggan, Kabupaten Temanggung, pada hari Minggu tanggal 19 bulan Mei 2024 teman-teman ya. Jadi video ini memang sangat baru sekali ya, hari Minggu kemarin teman-teman. Coba kita lihat dan kita cari tahu apa tujuan mereka masuk ke dalam masjid tersebut teman-teman. Berikut ini. Di dalam video ini teman-teman sangat jelas bagi kita, disaksikan para warga setempat ya. Mereka juga ikut meramaikan dengan kedatangan para biksu tudong ini teman-teman ya. Di sini sangat jelas sekali ada tertulis salam toleransi dari Temanggung, Masjid Baitur Rahman Bengkal, Karanggan, Temanggung 1995 tahun 2024 teman-teman. Bahkan di sini terlihat beberapa ibu-ibu ya, ibu-ibu yang kita tidak tahu ya apakah mereka ini bagian daripada biksu itu kita tidak tahu. Yang jelasnya mereka ini tanpa penutup kepala ataupun tanpa jilbab. Kalau diidentik ya memang bukan Islam seperti itu teman-teman ya. Dan mereka ikut meramaikan di dalam masjid tersebut saat biksu tudong ini melakukan ritual ibadah di dalam masjid tersebut teman-teman. Di sini bisa kita lihat teman-teman, ini ruangan di dalam masjid ya, yang saya kasih tanda panah ini di dalam masjid. Jadi kemungkinan para biksu ini berada di area di area teras ya, di area terasnya masjid itu. Tetapi teras itu kan sudah termasuk bagian daripada masjid teman-teman ya. Jadi itu sudah masuk ke dalam masjid seperti itu ya. Jadi teman-teman di sini sangat jelas bagi kita, para biksu tudong ini melakukan ritual ibadah, tepatnya berdoa di dalam masjid teman-temannya. Dan mereka berdoa itu sesuai dengan ajaran agama mereka teman-teman ya. Jadi mereka berdoa sesuai dengan ajaran mereka di dalam masjid teman-teman. Coba kita cari tahu apa alasan panitia sehingga mereka memberikan izin para biksu ini memasuki masjid untuk melakukan ibadah ataupun berdoa teman-teman. Berikut ini coba kita bacakan beritanya teman-teman. Ini kita dapatkan beritanya teman-teman dari Solo Pos Foto. Judulnya Momen Rombongan Biksu Tudong Singgah di Masjid Temanggung teman-teman. Coba kita lihat ke bawah. Di sini ada foto-fotonya teman-teman ya. Ya. Masjid Baitur Rahmah Bengkal, Karanggan, Temanggung teman-teman. Kita lihat, kita cari tahu apa alasan panitia ataupun DKM masjid mengizinkan para biksu tudong ini memasuki masjid untuk melakukan ritual teman-teman.
Di sini dijelaskan teman-teman, sejumlah biku atau biksu tudong mengikuti doa bersama saat singgah di Masjid Baitur Rahmah, Bengkal, Keranggan, Temanggung, Jawa Tengah pada hari Minggu, tanggal 19 bulan 5 2024. Sejumlah 40 biku tudong singgah di sejumlah tempat ibadah dalam perjalanan dari Semarang menuju Candi Borobudur menjelang perayaan Trisuci Waisak 2568 TB tahun 2024. Hal itu dilakukan sebagai wujud toleransi dan pesan damai sejalan dengan tema Ritual Tudong 2024, teman-teman. Jadi di sini disampaikan, dijelaskan kepada kita bahwa panitia itu sebagai wujud toleransi, katanya ya, sebagai wujud toleransi dan pesan damai sejalan dengan tema Ritual Tudong 2024. Kalau semuanya di atas namakan sebagai toleransi, ya sebenarnya kurang tepat sekali, teman-teman ya. Apalagi seperti video yang pernah kita angkat di channel sebelumnya, di channel Ibnu Asmin, bahwa ada anak-anak sekolah dasar yang notabene-nya Islam terpadu ya, diajak memasuki tempat-tempat ibadah non-muslim, teman-teman. Seperti ini videonya. Bukannya ini murid sekolah Islam, kok sekolah di gereja? Harus kita tanya nih. Mister. Halo, aku mau tanya. Ini kan anak-anak kan kerudungan ya. Oh. Terus aku tadi kok lihat masuk gereja, terus ini di pura. Itu ya apa, Mister? Oke. Jadi itulah salah satu hal yang kita prioritaskan kepada Diprioritaskan, teman-teman ya. mereka masih usia dini, sedini mungkin kita tanamkan rasa toleransi. Toleransi. Bahwasanya di Indonesia itu terdiri dari beragam agama. Ada 6 agama yang diakui. Lalu teman-teman, kalau ini beralasan dengan toleransi, ya tentu sangat kurang tepat sekali, teman-teman ya. Karena di dalam toleransi, di dalam Islam itu sudah ada jelas nilainya, yaitu lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Itu tidak ada lagi tawar-menawar di dalam konsep toleransi yang ditawarkan oleh Islam itu sendiri, teman-teman ya. Lalu seperti apa sebenarnya hukum orang non-muslim memasuki masjid, teman-teman? Coba kita dengarkan penjelasan daripada Ustaz Zahrawi berikut ini, teman-teman. Gimana hukumnya non-muslim beribadah di dalam masjid? Ada ustadz yang menjelaskan bahwa dulu Nabi SAW pernah punya tamu para pendeta dari Najran untuk berdialog dengan Nabi. Setelah itu mereka mau melakukan misa di dalam masjid, sama Nabi dibiarkan saja. Baik. Memang kita harus banyak membaca ya. Kalau baru membaca satu bagian dari ajaran Islam, mungkin pada pendapat begini. Iya, Nabi SAW dalam perjanjian Najran itu memang mengizinkan perjanjian dengan orang Najran ya, membiarkan orang non-muslim ini misa, Nasrani ini misa atau beribadah di masjid. Tapi kemudian ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Surah At-Taubah ayat 28, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuuna najasun fala yaqrabul masjidal harama ba'da 'amihim hadza. Panjang ayatnya. Hai orang-orang mukmin, orang-orang yang beriman, ketahuilah bahwa orang musyrik najis. Maka jangan boleh dekat dengan masjid. Memang yang disebut waktu itu di ayat ini Masjidil Haram. Masjidil Haram setelah tahun ini. Jadi apa yang dilakukan Nabi SAW itu benar memang karena Nabi yang melakukan, tapi kemudian direvisi atau ditegur atau dinasah oleh Allah SWT melalui firman-Nya dalam Al-Quran. Jadi penjelasan dari Ustadz Zahrawi yaitu bahwa memang pernah Nabi membiarkan orang-orang Nasrani melakukan ibadah di dalam masjid. Tetapi hal itu langsung ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala melalui firman-Nya di dalam Al-Qur'anul Karim yang memberikan penjelasan bahwa orang-orang kafir tidak boleh ataupun dilarang memasuki ke dalam masjid, teman-teman ya. Memang di dalam ayat tersebut adalah Masjidil Haram. Akan tetapi Masjidil Haram di situ memberikan penjelasan kepada kita bahwa masjid itu bukan hanya Masjidil Haram saja, akan tetapi semua masjid-masjid yang ada di atas bumi ini, teman-teman. Coba kita lanjutkan dengarkan penjelasan Ustaz Zahrawi. Setelah itu tidak lagi. Dan para ulama tafsir dan fikih seluruh dunia menyatakan bahwa walaupun di ayat berbunyi Masjidil Haram, tapi kemudian ini zikrul juz min al-iradatil kul ya, menyebut satu masjid tapi digunakan dimaknai untuk seluruh masjid. Ya, tepat sekali. Itu. Jadi sejak ayat itu turun tidak lagi boleh. Tidak lagi boleh. Lalu seperti apa keterangan daripada Ustadz Abdul Somad? Coba kita dengarkan penjelasan beliau berikut ini, teman-teman.
Jangan sampai ada orang non-muslim masuk ke masjid kita, karena bukan sekedar masuknya, tapi sudah simbol, apalagi sampai dialu-alukan, dimuliakan. Pengurus masjid bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ingat, kita akan ditanya. Kalau Bapak ditekan oleh konglomerat, pejabat, orang kaya, Bapak buat surat pengunduran diri. Saya yang bertanda tangan di bawah ini, daripada saya harus memasukkan orang kafir ke dalam tempat rumah Allah, saya diamanahkan jadi ketua, dengan ini saya mengundurkan diri. Saya tak sanggup menghadapi azab Allah di akhirat nanti. Kalau sanggup, laksanakan. Kalau tak sanggup, tinggalkan. Sangat keras dan tegas penjelasan dari Ustadz Abdul Somad bahwa semuanya itu nanti akan dimintai tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka para pengurus masjid tentunya harus lebih paham terkait dengan hukumnya, bagaimana hukum memasukkan orang non-muslim ke dalam masjid, teman-temannya. Kalau memang sanggup untuk menerima azab ataupun murkanya Allah, silahkan laksanakan, kata Ustadz Abdul Somad. Jadi teman-teman, sebagai kesimpulan dari saya, jangan semuanya diatasnamakan dengan namanya toleransi, teman-teman. Tidak bisa seperti itu. Di dalam Islam sudah jelas sekali bagi kita batasan toleransi itu dengan kalimat lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Artinya toleransi itu adalah membiarkan agama lain beribadah sesuai dengan agama mereka, dan kita beribadah sesuai dengan agama ataupun ajaran syariat kita, teman-teman. Jadi kita tidak perlu repot-repot untuk mencampur adukkan semuanya, teman-teman, ya. Mengajak mereka masuk ke dalam tempat ibadah kita ataupun kita memasuki tempat ibadah mereka. Itu sudah melewati batasan, teman-teman, ya. Jadi teman-teman, mungkin pada kesempatan ini itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita bersama. Mari bantu channel ini berkembang dengan cara menekan tombol subscribe-nya, aktifkan loncengnya, like, komen, dan share, teman-teman. Atas kebaikan dan kebersamaan teman-teman semuanya, Bapak Ibu semuanya, kami ucapkan jazakumullah khairul jaza. Mudah-mudahan Allah membalas kebaikan Bapak Ibu semuanya, teman-teman. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.